Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Septiani dari kelas M231. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembentukan kata dan proses morfologi. Pembentukan kata. Pembentukan kata adalah proses di mana kata baru dibuat dalam sebuah bahasa dengan tujuan untuk memperluas kosakata, menyampaikan makna baru, atau menyesuaikan bahasa dengan kebutuhan komunikasi. Proses ini melibatkan berbagai teknik morfologis seperti afiksasi, penambahan afiks seperti awalan, akhiran, atau sisipan pada kata dasar untuk membentuk kata baru. Contohnya awalan ber untuk kata lari menjadi berlari, akhiran an untuk kata makan menjadi makanan, dan sisipan ke untuk kata bahagia menjadi kebahagiaan. Kedua, reduplikasi. Reduplikasi adalah pengulangan bagian atau seluruh kata untuk membentuk kata baru dengan makna tertentu. Contohnya, pengulangan seluruh kata, rumah-rumah, berbagai jenis rumah, pengulangan bagian kata, gerak-gerik, gerakan yang tidak teratur. Yang ketiga, komposisi. Komposisi adalah penggabungan dua atau lebih kata dasar untuk membentuk kata baru. Contoh, mata ditambah hari menjadi matahari. Yang keempat yaitu konversi. Konversi adalah mengubah kata dari satu kelas kata ke kelas kata lain tanpa perubahan bentuk. Contohnya makan menjadi makanan, berat menjadi beratkan. 5. Kata pinjam. Mengadopsi kata dari bahasa lain dan dimasukkan ke dalam bahasa sasaran. Contohnya, komputer dari bahasa Inggris menjadi komputer dalam bahasa Indonesia. Pizza dari bahasa Italia menjadi pizza dalam banyak bahasa di dunia. Proses pembentukan kata adalah salah satu aspek penting dalam morfologi yang memungkinkan bahasa untuk berkembang dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan komunikasi yang berubah. Proses morfologi. Proses morfologi merujuk pada berbagai cara di mana morfem unik terkecil dalam bahasa yang membawa makna disusun untuk membentuk kata-kata dalam sebuah bahasa. Adapun beberapa proses morfologi yang umum. Yang pertama yaitu afiksasi. Penambahan afiks seperti awalan, akhiran, atau sisipan pada kata dasar untuk membentuk kata baru. Contoh, awalan ber menjadi kata berlari, awalan akhiran kan menjadi kata membacakan, sisipan ke menjadi kata kebahagiaan. Yang kedua yaitu reduplikasi. Reduplikasi adalah pengulangan bagian atau seluruh kata untuk membentuk kata baru dengan makna tertentu. Contohnya, rumah-rumah, berbagai jenis rumah, gerak-gerik, gerak yang tidak teratur. Yang ketiga, komposisi. Komposisi adalah penggabungan dua atau lebih kata dasar untuk membentuk kata baru. Contohnya, kata mata ditambah dengan kata hari menjadi matahari. Yang keempat, konversi. Konversi adalah mengubah kata dari satu kelas kata ke kelas kata lain tanpa perubahan bentuk. Contohnya, verba makan menjadi nomina makanan, adjektiva besar menjadi verba besarkan. Yang kelima, ablasi. Ablasi adalah penghapusan morfem dari kata untuk membentuk kata baru. Contohnya, mengelap menjadi lap, berkata menjadi kata. Yang keenam, transposisi. Transposisi adalah mengubah urutan morfem dalam kata untuk membentuk kata baru. Contoh, kata tidur menjadi durit, makan menjadi kanam. Yang ketujuh, pemajemukan. Pemajemukan adalah penyisipan konsonan atau vokal untuk membentuk kata baru. Contoh, kata kucing menjadi kucing-kucingan. Yang kedelapan yaitu imbuhan infiks. Imbuhan infiks adalah penyisipan imbuhan di tengah-tengah kata untuk membentuk kata baru. Contohnya, tarik menjadi menarik, goreng menjadi menggoreng. Proses
Proses morfologi adalah bagian penting dari pembentukan kata dalam sebuah bahasa dan memungkinkan pengembangan serta variasi yang kaya dalam bahasa tersebut. Pembentukan kata dan proses morfologi saling terkait karena pembentukan kata melibatkan berbagai proses morfologis. Misalnya, afiksasi adalah salah satu teknik utama dalam pembentukan kata, di mana afiks ditambahkan pada kata dasar untuk membentuk kata baru. Proses-proses seperti reduplikasi, komposisi, dan konversi juga merupakan bagian dari proses morfologi yang digunakan dalam pembentukan kata. Dengan memahami pembentukan kata dan proses morfologi, kita dapat lebih mudah memahami bagaimana bahasa berkembang dan beradaptasi, serta bagaimana kita dapat menggunakan kata-kata dengan lebih efektif dalam berkomunikasi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.